Iktikaf. Iktikaf berasal dari bahasa Arab yang berarti tinggal, menetap, atau berdiam diri di suatu tempat. Menurut istilah, iktikaf artinya berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah dengan tata cara tertentu. Dalil perintah iktikaf adalah surat Al-Baqarah ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina warruk'is sujud. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud. Pada hadis Nabi, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, summa takaffa azwajuhu min ba'dihi. Muttafaq alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan hingga beliau diwafatkan oleh Allah. Lalu istri-istri beliau beriktikaf setelah beliau wafat. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaq alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iktikaf hukumnya sunnah. Namun, menurut mazhab Imam Syafi'i, iktikaf hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan. Rukun iktikaf. Apa saja yang menjadi rukun iktikaf? Yang pertama adalah niat. Yang kedua, berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya selama tumakninahnya sholat. Yang ketiga, bertempat di masjid atau yang disebut mu'takafi. Dan yang keempat, ada orang yang beriktikafnya atau yang disebut dengan mu'takif. Syarat iktikaf. Yang pertama, harus beragama Islam, mumayyiz atau balik, berakal sehat, suci dari haid dan nifas, dan suci dari hadas besar. Namun bagi wanita yang mengalami darah istihadah atau darah penyakit, maka bagi dia tetap diperbolehkan melaksanakan iktikaf. Hal-hal yang membatalkan iktikaf. Hal apa saja yang dapat membatalkan iktikaf? Yang pertama adalah melakukan hubungan suami istri atau keluar sperma ketika beriktikaf. Yang kedua, mabuk disengaja. Yang ketiga, murtad atau keluar dari Islam. Yang keempat, haid atau nifas bagi wanita. Yang kelima, keluar dari masjid tanpa uzur, tanpa ada sesuatu yang menyebabkan harus keluar. Dan yang keenam, keluar masjid melakukan hal yang masih bisa ditunda lain kali. Dia masih bisa melaksanakannya. Jika hal itu dilaksanakan, maka batallah iktikafnya. Amalan yang dianjurkan ketika kita melaksanakan iktikaf di dalam masjid. Hal apa yang harus kita laksanakan? Yang pertama, melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, berzikir, bersolawat, dan mengurangi hubungan dengan orang banyak. Selama kita beriktikaf, perbanyak beribadah, perbanyak mengingat Allah, perbanyak melakukan amal kebaikan selama kita berada di dalam masjid. Hal yang diperbolehkan ketika iktikaf. 1. Keluar masjid untuk keperluan mendadak seperti buang hajat atau keluar dalam urusan ketaatan namun tidak wajib seperti menjenguk orang yang sakit. Itu diperbolehkan ketika iktikaf. Yang kedua, menyisir rambut. Yang ketiga, membawa kasur atau peralatan lain ke masjid. Diperbolehkan selama itu tidak mengganggu orang lain. Yang keempat, makan dan minum di masjid dengan tetap menjaga kebersihan masjid. Yang kelima, menerima tamu dan mengantarkannya ke pintu masjid. Demikianlah materi iktikaf.